Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melihat dari tema yang sama tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang turun dari surga ke bumi dan dari bumi ke surga, dan dia akan datang lagi ya. Mari sebelumnya kita akan berdoa agar Roh Kudus sendiri yang membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bisa muji-muji muliakan nama-Mu. Kami sekarang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus dari kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Kami minta semuanya dalam nama Yesus, dan semuanya ampun dosa kesalahan kami yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudari, saya bertanya apa kabar? Baik, sudah lebih baik. Saya percaya kita semua diberi kekuatan. Saya nggak bilang semuanya selalu baik ya, kita semua pasti mengalami banyak hal. Mungkin kita frustrasi, capek, terkurung, takut, dan ketika di rumah terus mungkin gampang tersulut emosinya, bertengkar sama anggota keluarga. Itu hal yang wajar terjadi, Pak Saudari. Tapi kita tahu juga di dalam Yesus bahwa ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kesembuhan dari luka, semuanya Tuhan berikan. Dan Dia itu yang bersama kita setia. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yesus. Dia yang satu-satunya pribadi yang datang dari surga ke bumi dalam bentuk manusia dan juga naik lagi. Dan nantinya akan datang lagi untuk kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya dan membangkitkan saudara-saudari kita yang sudah meninggal duluan dan mengubahnya menjadi tubuh yang baru, bersama-sama kita bertemu di udara. Puji Tuhan, terima kasih ucapan syukur terhadap keselamatan kebenaran yang Dia nyatakan. Bapak saudari, kita silakan belajar Yesus, pribadi yang turun dari surga ke dunia, lalu setelah disalib, mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Sekarang di mana? Bertahta di dalam kerajaan Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sementara kita di sini dimateraikan oleh Roh Kudus, kita sekarang dapat mengerti kebenaran. Ya. Mari kita buka di Yohanes pasal 3. Ya, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes saya halamannya hilang, ini pasti Judas sebenarnya. Tuhan, saya punya Alkitab banyak Bapak Ibu, haleluya. Judas. Padahal tadi pagi masih ada. Yohanes pasal yang ketiga. Judas. Dagangan Judas. Sekarang tambah besar, tambah tinggi, bisa manjat apa-apa. Beras bisa dijatuhin, semua bisa jatuhin Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat 8. Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 8 hingga ayat 13. Ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Yohanes pasal 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu melihat konteksnya, dan kita sudah pernah membahas ini di ibadah Selasa ya. Saya ingat tuh di rumahnya Ibu Triki nanti kita bahas Yohanes pasal 3, dan kita juga bahas ini di PA Jumat. Bahwa konteksnya ini adalah tentang lahir kembali, lahir baru ya. Dan di sini Yesus melanjutkan apa yang sudah Dia katakan
tentang apa itu lahir baru, yaitu lahir dalam roh. Yohanes 3 ayat 3, jika engkau tidak lahir kembali, maka sesungguhnya engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5, S3 tadi bilang tidak bisa melihat. Yohanes 3 ayat 5 berkata, jika engkau tidak lahir kembali, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya bacakan ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, makanya kita sempat bahas kemarin ya, beberapa minggu yang lalu, bahwa ya saudara-saudari kita yang sudah meninggal di dalam roh di sana. Badannya di sini, entah hancur, entah di dalam kuburan, begitu. Ya, rohnya di sana. Makanya, tapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh dimuliakan, dibangkitkan, kita yang masih hidup diubah, gitu ya. Jadi, dari ayat itu, Yesus melanjutkan dari pertanyaan Nikodemus. Ya, ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus berkata, angin, ya, ia bertiup kemana-mana dia mau kan. Seperti contoh ini ada kipas di sebelah saya, ini bertiup, ya. Tapi kita tidak bisa tahu kan, angin itu maksudnya mau kemana. Kalau angin di luar ya, kalau ini kipas tahu arahin ke sini ya ke sini gitu. Tapi kalau angin di luar, kita nggak tahu dari mana. Oh, tiba-tiba berhembus. Terus angin itu kemana? Kita nggak tahu. Yesus berkata menarik, demikianlah juga orang-orang apa? Orang-orang yang lahir dari roh. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita pikirkan ini baik-baik. Kita bisa merasakan hembusan angin. Benar? Benar. Kita tahu hembusan angin itu dari mana ke mana? Kemungkinan bisa, ya, kalau kita sadar ya, ada daun yang berputar-putar ditiup angin. Oh, itu ada angin berhembus. Oh, anginnya dari sana, dari kanan ke kiri. Bisa saja mungkin. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lihat, bahwa kita tidak bisa melihat apa? Angin. Nggak bisa. Kita hanya bisa lihat angin yang meniup debu, ya. Kita bisa lihat angin yang apa itu namanya? Angin yang meniup daun, ya, pohon-pohon bergerak-gerak, iya. Tapi anginnya sendiri tidak bisa kita lihat. Tetapi hembusan dahsyatnya kalau itu papan badai, ya. Nah itu petir-petir dan lain sebagainya. Itu kan petir, badai, awan, ya, hujan. Anginnya nggak bisa dilihat kan? Iya, udara, ya. Bapak Ibu Saudari, begitu juga dengan orang yang lahir di dalam roh. Kita tidak bisa lihat secara fisik. Kita tidak bisa lihat dia, orang lahir dalam roh itu, apakah dia sudah ke gereja 22 tahun, ya, atau saya sudah sejak kecil Kristen. Itu kan yang manusia bilang bisa dilihat atau tidak. Ya, enggak. Kita tidak bisa melihat itu. Atau karena dia gelarnya pendeta, atau karena dia sudah sekolah teologi, atau dia karena mimpin pujian, atau dia karena anaknya orang Kristen. Nggak bisa. Yesus mengatakan bahwa itu bukanlah cara untuk melihat bahwa orang itu lahir baru atau tidak. Tapi caranya gimana? Kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa merasakan. Dan Alkitab berkata, engkau mendengar bunyinya, gaungnya. Jadi kita hanya tahu bahwa roh atau angin. Yang menarik Bapak Ibu Saudari, pneuma, atau dalam bahasa Ibrani ruah, itu juga dekat dengan kata angin, ya. Seperti itu. Atau nafas. Begitu ya. Mereka memiliki suatu kesamaan. Roh, angin itu memiliki kesamaannya. Nah, dan di sini Tuhan itu mengatakan bahwa orang yang lahir di dalam roh itu seperti angin, bisa dengar bunyinya, bisa dirasakan hembusannya, tapi apa? Tidak bisa dilihat. Ya. Tapi bunyinya bisa. Dilihat dari apa? Dari buahnya.
dari perbuatannya, dari impact-nya, dampaknya. Bapak Ibu Saudari, kalau orang lahir dalam roh, berarti pekerjaan-pekerjaan baik yang dia lakukan adalah hasil apa? Hasil dirinya sendiri atau Roh Kudus? Hasil dirinya sendiri atau Roh Kudus? Roh Kudus. Orang bisa tahu, oh ini orang dikuasai Roh Kudus. Oh, semua yang dikatakan dia ada kuasa Roh Kudus. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudari, banyak orang bisa berkata-kata dengan hebat ya, orator yang hebat, bisa dengan memberikan suatu macam motivasi, mungkin membuat kita merinding. Tapi kalau dia tidak lahir baru, yaitu hanya menyenangkan jiwa saja, tapi tidak bicara tentang kuasa, otoritas, kekekalan dari Allah. Ya, jadi inilah maksud Tuhan. Nggak bisa kita lihat dengan mata duniawi. Orang-orang percaya itu hanya bisa dilihat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Nikodemus bingung nih ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yesus bingung menanya kepada Nikodemus, loh kok kamu nggak tahu toh Nikodemus? Nikodemus sebagai orang pengajar Yahudi, orang Farisi ya, yang sangat taat dengan hukum Taurat, seharusnya dia tahu bahwa Israel dan seluruh sejarah kerajaannya ya itu gagal melaksanakan hukum Taurat. Hatinya keras, tegar tengkuk. Dan Yesus berkata, mosok kamu nggak dong? Gitu ya. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Baik, saudari, perhatikan ayat 11 penting sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata, kami itu Yesus, ya, Allah Bapa Putra Roh Kudus ya. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Bapak Ibu Saudari, kita nggak bisa lihat, angin nggak bisa lihat. Yesus, Roh Kudus, Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus pada waktu bertemu Nikodemus berkata, aku bisa lihat. Aku menyaksikan kamu apa yang kamu nggak bisa lihat, tapi aku bisa lihat. Aku memberitakan kepada kamu apa yang aku ketahui, tapi kamu nggak tahu. Nikodemus kan tadi berkata, ayat 9, bagaimana bisa terjadi? Itu kan tanda nggak tahu. Yesus bilang, aku tahu, aku ngomong sama kamu. Aku lihat, aku ngomong bersaksi sama kamu, tapi engkau tidak menerima kesaksian kami. Bapak Ibu Saudari, begitulah manusia dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia memberitakan kabar baik, pengharapan, bagi bentuk cinta kasih Allah Bapa kepada dunia ini, kepada kita dikirimkanlah anaknya yang tunggal. Tapi radrimo, ya, orang Farisi nggak terima, orang Herodian nggak terima, Saduki nggak terima, Romawi nggak terima, akhirnya disalib. Nek ditompo ya nggak disalib, ya kan? Kalau diterima nggak disalib. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Baik, Ibu Saudara-saudari, Yesus itu bicara tentang hal-hal duniawi. Ya, apa maksudnya ini? Yesus pakai perumpamaan, Yesus pakai cara-cara bagaimana itu terjadi. Ya, Yesus pakai misalnya berbicara, ya bisa dilihat memakai contoh. Dia juga bicara tentang bagaimana kerajaan-kerajaan nanti akan berperang ya. Dia bicara juga tentang bagaimana membuat mujizat yang bisa dilihat orang dunia kan ya. Seperti itu. Tapi apa? Kamu tidak percaya. Sing ketok-ketok era percaya apa meneh sing ra ketok. Yang kelihatan mujizat dan lain-lainnya saya nggak percaya, apalagi yang tidak kelihatan seperti apa? Roh. Seperti lahir baru. Seperti yang diumpamakan angin itu. Gitu. Bapak Ibu Saudari, sekali lagi saya mau mengulangi ayat 8 tadi. Bahwa kalau kita lahir baru di dalam Yesus,
itu nggak cuma bicara soal performance atau apa pertunjukan yang kita lihat, wah keren gitu. Oh enggak. Banyak orang-orang tanpa Roh Kudus kelihatan keren, banyak. Lihat konser-konser musik duniawi itu. Keren kan? Musiknya, dangdutnya gitu ya. Seperti itu. Kapan tuh saya lihat konsernya siapa? Via Valen ulang tahun Net TV, yo. Gemerlapan lampunya, suaranya ya lumayan ya, Via Valen suaranya cukup bagus. Atau Didi Kempot ya, Sobat Ambyar yang baru saja meninggal dunia kemarin, bisa menyihir seperti itu. Tapi Yesus berkata kalau kita yang hidup di dalam roh, lahir baru, tidak bicara soal itu yang kelihatan-kelihatan tok. Enggak. Tapi yang tidak kelihatan. Nah, ayat 12, Yesus menekankan kembali ayat 8. Haleluya. Sing ketok-ketok yang kelihatan aja kamu nggak paham. Gimana nanti aku ngomong yang tidak kelihatan, bicara tentang Roh Kudus ini, bicara tentang lahir baru ini. Ayat 13. Ayat terakhir, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudari ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa? Yesus. Bapak Ibu Saudari sudah pernah menyampaikan ini. Yesus itu satu-satunya yang turun dari surga ke dunia dan dari dunia ke surga. Ingat ayat 12 tadi ayat 11 berkata, aku menyaksikan kepadamu apa yang telah aku lihat. Apa? Yesus telah menyaksikan dalam kekekalan. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi yang tidak punya awal, tidak punya akhir, kekal selama-lamanya. Datang ke dunia, ngomong sama orang-orang saat itu, Yora percaya. Kok bisa iya dia yang di surga? Berarti dia lihat yang di surga. Dalam segala roh dan kekekalannya. Ingat, kalau tidak lahir dalam roh, ya, dalam air dan roh, maka dia tidak dapat apa? Masuk dalam kerajaan surga. Yesus menjelma jadi manusia, dia lihat semua terjadi dalam surga. Ya karena dia yang lihat dan tahu dan dengar, maka dialah satu-satunya yang bisa berkata. Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kok bisa ngomong gitu? Ayo mergo Yesus di surga. Surga delok, lihat semua dan turun ke dunia memberitakan kepada kita. Jalannya adalah lewat Anaknya yang tunggal. Kasihnya begitu besar. Mengaruniakan. Yesus jalannya. Saya harap Bapak Ibu Saudari memahami maksud saya. Dia satu-satunya yang pernah surga, turun dari dunia, ya, mati, bangkit, lalu naik lagi. Dia dari surga bilang, ini keselamatan lewat Anaknya. Inilah kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, masih ingat saya pernah menyampaikan ini. Kalau misalnya suatu hari saya mau pergi ke Palembang, lalu turun di Bandara Palembang, saya mau tanya, saya mau pergi ke daerah namanya Lubuk Linggau. Lalu ada 3 supir taksi. Saya mau ke Lubuk Linggau. Ada yang tahu di mana Lubuk Linggau? Angkat tangan semua. Saya tanya, lewat mana Pak? Ya nanti kita cari sama-sama di Google Map. Loh, kok cari lagi? Katanya tahu. Iya, saya tahu Lubuk Linggau, tapi belum pernah ke sana. Nah, taksi yang kedua juga gitu. Saya tahu Lubuk Linggau, tahu. Pernah ke sana? Belum. Wah, meragukan. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu Saudari berkata, Mas, saya nggak cuma tahu Lubuk Linggau, saya itu lahir di Lubuk Linggau, pernah di sana. Jadi saya tahu jalan ke sana. Yesus juga berkata, aku menyaksikan kepadamu apa yang telah aku lihat. Aku memberitahukan kepadamu apa yang pernah. Kami berkata kepadamu tentang apa yang kami ketahui. Kebenaran. Jadi, kita percaya Yesus. Jadi saya percaya sama. Supir taksi yang nomor 1, 2, atau 3? 3.
Karena nggak cuma tahu tentang Lubuk Linggau, tapi pernah di sana. Semua orang bilang mengklaim tahu jalan ke surga. Iya, pada tahu semua. Tapi siapa yang pernah ke surga dan turun? Hanya satu, Yesus Kristus. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudari. Kita punya kebenaran itu. Bapak Ibu Saudari, pada hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa kalau Anda mungkin merasa sangat gundah gulana, capek, kesepian, ya ada teman saya yang stuck di Jakarta dan nggak bisa lihat anaknya udah 2 bulan di Jogja, menangis dia, laki-laki yang suka berkelahi dulu satu SMP sama saya, jarang kalah dia kalau gelut, tapi yang menangis ya anaknya, raison delok anaknya. Mungkin Anda mengalami kecewaan dan lain sebagainya. Ingat, pengharapan kita itu seperti khotbah Pak Paulus kemarin ya. Kita hanya dapat 2 kemungkinan ya. Ya toh? Entah kita diangkat waktu Yesus datang, ya toh? Atau kita diangkat waktu Yesus datang kita masih hidup, atau kalau kita mati kita dibangkitkan, badannya diubah jadi yang baru. Gitu. 1 Korintus 15 ya, masih ingat Bapak Ibu Saudari ya. Kemungkinannya apa kabeh? Dan kita ini dalam perjalanan ke sana ya, 2 kemungkinan itu. Soal masa tribulasi dan lain sebagainya udah serahkan sama Tuhan. Tuhan itu menjaga kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudari semangat, tetap semangat, tetap berdoa, tetap bersekutu ya Bapak Ibu Saudari. Ingat perkataan saya hari Selasa lalu, ceritalah kepada saudara-saudari seiman, curhatlah kalau perlu, bersekutu. Ya kalau nggak ada yang dicurhatin, tetap bersekutu, doa bersama itu dalam keluarga. Karena ya nggak mungkin bagi Allah, itu kata Tuhan Yesus waktu dia ngomong apa? Orang kaya ya, orang muda kaya yang masuk surga, tapi sayang sama kekayaannya. Dia udah melakukan segala hal, hukum Taurat dan lain sebagainya, tapi apa? Tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Dan banyak orang bingung, udah melakukan semua hukum Taurat dan lain sebagainya, kok nggak bisa masuk surga? Susah masuk surga. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil apa? Memberikan kita keselamatan, memateraikan kita dengan Roh Kudus, lahir baru. Ibu saudari, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati, semangat, haleluya. Saya yakin Roh Kudus menguatkan kita semua. Di dalam nama Yesus, Bapa berdoa bagi semua jemaat yang mendengarkan pada sore hari ini, beri kekuatan dan sejahtera Tuhan. Kalau misalnya hari-hari ini, bahkan mungkin tadi pagi, tadi siang, capek, kecewa, marah, bertengkar dalam keluarga Tuhan, mari firman Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran, pengharapan firman Tuhan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Ada perdamaian kembali, ada rekonsiliasi, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada sukacita yang tidak pernah bisa dibayangkan. Terima kasih Yesus. Kami minta semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.